Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Hanya orang yang benar-benar mempercayai Tuhan Yesus sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus peduli dan sumber berkat bisa menang dari kekhawatiran hidup. Di dalam Amsal 25 ayat 26 firman Tuhan berkata, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Bila orang percaya dipenuhi dengan kekhawatiran, hidupnya akan seperti mata air yang keruh, yang kotor di hadapan orang fasik. Apa artinya? Artinya bila kita dipenuhi kekhawatiran, saudara, kita tidak bisa menjadi saksi, menjadi berkat, saudara, bagi orang-orang yang belum percaya. Mata air yang keruh dan sumber yang kotor tidak bisa diminum dan digunakan dengan baik. Mata air yang keruh dan sumber yang kotor bila diminum bisa mendatangkan sakit penyakit. Karena itu apapun keadaan kita saat ini, mari kita belajar sungguh-sungguh, saudara, beriman kepada Tuhan Yesus, dan kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah yang baik, yang adalah sumber berkat dan pertolongan, yang sungguh-sungguh kita percayai, kita berharap, saudara, dan percaya hanya kepadanya. Pada saat ini kita akan belajar, saudara, 3 kebenaran kenapa kita harus menyerahkan, saudara, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus, supaya hidup kita menjadi berkat seperti mata air yang jernih dan sumber yang bersih yang dapat memberkati orang banyak. Yang pertama, saudara, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup memelihara kita. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu, memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah, saudara. Dan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, ayat yang terkenal ini berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, dalam kedua ayat ini, saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang akan memelihara kita. Dan dikatakan pula Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu hidupnya goyah, kakinya goyah, saudaraku. Saat ini banyak orang yang hidupnya goyah, hidupnya tidak stabil, hidupnya penuh dengan berbagai macam kekhawatiran, kelemahan, ketakutan, sakit, penyakit, sudah rohaninya goyah, hidupnya goyah, letih, lesu, tak berdaya, saudaraku. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus, karena Dialah yang memelihara hidup kita, masa depan kita. Yang kedua, saudara, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus, karena sesungguhnya kita sangat berharga di hadapan Tuhan Yesus, melebihi burung-burung di udara. Matius 6 ayat 25-26 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, atau jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Jadi Tuhan Yesus berkata, saudara, dalam ayat ini bahwa Dia begitu peduli kepada kita. Karena itu jangan khawatir, kita gak boleh khawatir akan makanan, minuman, pakaian, akan hidup ini, saudara. Karena hidup ini lebih penting dari semuanya itu. Tuhan memelihara burung di langit yang tidak bekerja, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, saudara, dalam lumbung, tetapi Tuhan memberi makan. Apalagi orang-orang percaya melebihi burung-burung itu, saudara. Tuhan pasti pelihara, karena itu jangan khawatir akan hidup kita.
Dan yang ketiga, saudara, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kita. Filipi 4 ayat 6 dan 7, saudara, ayat yang terkenal. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saat kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, saudara, maka damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Puji Tuhan. Saudara, kata damai sejahtera ini ditulis dalam bahasa aslinya, saudara, ditulis dengan kata shalom, yang mengandung arti yang luas sekali, saudara. Kata shalom ini berarti perasaan lengkap, perasaan tenang, utuh, sehat, damai, sejahtera, aman, nyaman, tenang, makmur, sempurna, terpenuhi, beristirahat, harmonis, ketiadaan perselisihan. Jadi kata shalom ini luar biasa, saudara. Kata shalom ini, saudara, indah sekali. Dan itu akan memenuhi hati dan pikiran kita bila kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah yang adalah sumber berkat, sumber pertolongan, sumber damai sejahtera. Karena itu marilah, saudara, apapun pergumulan kita, kekhawatiran kita, problema kita, serahkanlah kepada Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Jadi ada 3 kebenaran yang kita pelajari tadi, saudara. Yang pertama, karena Tuhan Yesuslah yang sanggup memelihara kita, keluarga kita, hidup kita, masa depan kita. Dan yang kedua, karena kita sangat berharga, saudara, di hadapan Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan melebihi burung-burung di udara. Dan yang ketiga, karena Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita shalom atau damai sejahtera yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kita. Oh, haleluya. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar goyah. Puji Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu semuanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua kekhawatiran kami, keluarga kami, masa depan kami kepada Engkau. Karena Engkaulah yang memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.